Saudara Musdalifah Nihaya akan dimulai. Promopenus disilahkan menempati tempat di depan Dewan Penguji. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada penguji, terkhusus kepada penguji eksternal atas kehadirannya pada sidang ujian promosi pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga besar Promopenus yang hadir dalam sidang ujian promosi pada siang hari ini, kepada Bapak Ibu para dosen, kepada saya hormati. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor atas nama Musdalifah Nihaya. Tempat tanggal lahir di Padang 30 Agustus 1990. Konsentrasi pendidikan dan tujuan. Pekerjaan dosen LB pada Fakultas Pendidikan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Pendidikan sarjana pada Universitas Negeri Makassar, program studi psikologi, Fakultas Psikologi tahun 2012. Magister pada pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling tahun 2017. Program doktor pada pasca sarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2019 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya nyatakan dibuka. Promopenus akan mempertahankan disertasi dengan judul Pengembangan Media Online Ruang Konselingku dalam Layanan Konseling Islami Peserta Didik SMA Atira Makassar. Dewan Penguji dalam sidang ujian promosi siang ini Profesor Ahmad Yohanes MA PhD, Profesor dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. H.M. MA, Profesor dalam bidang Ilmu Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dr. Nurdinka MPD, Associate Profesor dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada IAIN Palopo. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Palopo. Profesor Dr. Hanis Tualang MA, Profesor dalam bidang Kesehatan Mental pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN. Dr. H. Andi Maduri MPDI, Associate Profesor dalam bidang Pendidikan dan Keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Haja Ulfiani Rahman MSc, Associate Profesor dalam bidang Psikologi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Hasan Simone, Profesor dalam bidang Metodologi Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Rahman Ibrahim MSc, Associate Profesor dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan baru lagi. Dr. Hamzah MPDI,
Associate Profesor dalam bidang pendidikan dan keguruan, Fakultas Tarbiyah dan Tim penguji dan hadirin yang saya hormati, sebelum saya memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Profendus, apakah Profendus sehat secara Sehat, Prof. siap menghadapi ujian promosi pada siang ini? Insya Allah siap. Terima kasih. Untuk itu saya persilakan saudara Profendus untuk menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah. Waktunya maksimal 10 menit. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, yang saya muliakan, Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji M. Galib MA, selaku Direktur Pasca Sarjana UUM Alauddin Makassar sekaligus pimpinan sidang. Yang terhormat, yang saya muliakan, Maha Terpelajar, Maha Guru, Bapak Profesor Dr. Haji M. Satu Alam MA, selaku promotor sekaligus penguji. Yang terhormat, yang saya muliakan, Maha Terpelajar, Ibu Dr. Haja Ulfiani MSI, selaku kopromotor kedua sekaligus penguji. Yang terhormat, yang saya muliakan, Maha Terpelajar, Bapak Dr. Nurdin Kara MPD, selaku penguji eksternal. Yang terhormat, yang saya muliakan, Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Syarifuddin Ambeng MAG, selaku penguji utama pertama. Yang terhormat, yang saya muliakan, Maha Terpelajar Ibu Dr. Haja Miskat Malik Ibrahim MSc, selaku penguji utama kedua. Yang terhormat, yang saya muliakan, Maha Terpelajar Bapak Dr. Haja Musafir MPDI, selaku penguji utama kedua. Pada hari ini, Jumat tanggal 2 September tahun 2022, Promopenda melaksanakan ujian terbuka promosi. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada orang tua Promopenda, ayah, bunda yang hadir hari ini, Haja Jumrah Sesia. Ucapan terima kasih kepada pengelola dan staf UIN Alauddin Makassar atas pelayanannya yang prima selama Promopenda melakukan studi di pasca ini. Terima kasih kepada Wakil Dekan Fakultas Usuluddin yang menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih kepada suami tercinta Dwi Sudarmawan Esos, putra-putri kami Aisyah Afif Al-Kirani Arza Al-Jauzi. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih kepada saudara-saudara dan segenap keluarga Promopenda yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat yang tidak bisa Promopenda sebutkan satu persatu yang telah hadir pada sidang promosi hari ini.
kesempatan hari ini, Promopenda akan mempresentasikan abstrak disertasi dengan judul Pengembangan Media Online Ruang Konselingku dalam Layanan Konseling Islami Peserta Didik di SMA Atira Makassar. Tujuan penelitian Promopenda yang pertama ialah untuk mengetahui tingkat kebutuhan media online ruang konselingku dalam layanan konseling Islami peserta didik di SMA Atira Makassar. Yang kedua, untuk mengembangkan rancangan media online dalam ruang konselingku dalam layanan konseling Islami peserta didik SMA Atira Makassar. Adapun tujuan yang ketiga, yaitu menguji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan media online ruang konselingku dalam layanan yang ketiga, untuk menguji kevalidan, kepraktisan, keefektifan media online ruang konselingku dalam layanan konseling Islami peserta didik di SMA Atira Makassar. Jenis penelitian yang digunakan oleh Promopenda yaitu menggunakan research and development. Prosedurnya menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ada 3, pendekatan pedagogis, psikologis, dan religius. Adapun untuk teknik yang digunakan oleh Promopenda menggunakan teknik angket dan teknik wawancara. Untuk prosedur penelitian menggunakan model pengembangan EDI. EDI terdiri dari 5 tahap: analisis, desain, development, implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama, tingkat kebutuhan media online ruang konselingku dalam layanan konseling Islami peserta didik berdasarkan angket kuesioner yang diturunkan oleh Promopenda yang diisi oleh 28 peserta didik mendapatkan hasil dengan peringkat 72% dalam kategori tinggi. Hasil penelitian yang kedua yaitu rancangan media online ruang konselingku dalam layanan konseling Islami peserta didik di SMA Atira Makassar menggunakan platform digital berbasis website. Hasil penelitian yang ketiga, kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Dalam kevalidan, di sini Promopenda menggunakan uji akseptabilitas, di mana dalam uji akseptabilitas untuk menilai kegunaan, kelayakan, serta ketepatan, di mana nilai kegunaan sebesar 89,58%, untuk nilai ketepatan 92,18%, kelayakan 90,83%. Adapun yang menjadi validator ahli dalam memeriksa kevalidan adalah 6 orang ahli, di mana 2 orang ahli bimbingan konseling, 2 orang ahli teknologi pembelajaran, 1 orang ahli konseling Islami, beserta 1 orang dari praktisi guru bimbingan konseling. Selanjutnya, hasil penelitian praktis. Hasil penilaian praktis ini didapatkan berdasarkan hasil angket dan wawancara dari guru bimbingan konseling di SMA Atira Makassar. Adapun hasil angket yang didapatkan Promopenda yaitu senilai 98,33%. Untuk nilai efektif didapatkan Promopenda dari pre dan post, yaitu sebelum dan sesudah diterapkan ruang konselingku pada peserta didik, di mana didapatkan nilai sebelum diterapkan nilainya 59,7%. Demikian presentasi Promopenda. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang.
Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki babak pertanyaan. Untuk pada pertama saya persilakan Bapak Dr. Fauzan akan mengajukan pertanyaan. Waktunya dimulai. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar serta segenap tim penguji yang saya hormati, Bapak Ibu, para dosen dan keluarga besar dari Promakenda, terkhusus yang kita hormati Ibu Haja Jumrah Setia yang begitu tinggi perhatian terhadap anak-anaknya sampai sempat hadir menyaksikan promosi saudara Promakenda pada hari ini, Ibu Musdalifah Nihaya serta suami yang saya hormati, yang saya dengar bahwa Ibu Haja Jumrah insyaallah Senin 5 September akan berangkat menunaikan ibadah umrah bersama beserta beberapa putra, dan alhamdulillah bisa menyaksikan promosi Promakenda pada kesempatan ini. Selanjutnya disampaikan tadi bahwa Promakenda lahir 30 Agustus 1990. Dari tanggal 31 Agustus, tanggal 1 September hari ini, tanggal 2 berarti insya Allah akan meraih gelar doktor dalam usia 32 tahun 2 hari. 32 tahun 2 hari, usia yang masih begitu muda. Oleh karenanya kiranya perlu diberikan trik-trik apakah bisa mencapai prestasi seperti ini karena motivasi diri sendiri yang begitu kuat, motivasi intrinsik ataukah motivasi ekstrinsik, sehingga ya para peserta yang masih muda-muda bisa mengambil pengalaman dari perjalanan penyelesaian studi Promakenda yang relatif luar biasa. Silakan, mungkin bisa dikomentari. Terima kasih Bapak penguji. Mengenai motivasi dari Promakenda, yang paling utama yang memberi semangat itu adalah kedua orang tua. Seorang ayah yang mendorong untuk melanjutkan sekolah, dan ibunda tercinta. Paling besar pengaruhnya adalah keluarga, suami, anak-anak beserta saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Ya, hal yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, mengurusi keluarga. Setahu saya memiliki putra-putri lebih dari 4 dan masih kecil-kecil bisa menyelesaikan disertasi dalam waktu yang luar biasa juga, karena sejak bulan Maret sudah ujian tutup, sisa menunggu waktu saja untuk bisa promosi. Ya. Selanjutnya Promakenda telah melakukan penelitian yang salah satunya tadi untuk mengetahui kebutuhan media online dalam layanan konseling Islami peserta didik SMA Atira, dan dinyatakan hasilnya berada pada kategori tinggi. Kategori tinggi itu maksudnya seperti apa? Terima kasih.
Di sini Promopenda sewaktu menganalisis kebutuhan awal, mengambil data berdasarkan angket, kuesioner, dan wawancara. Jadi angket yang diturunkan itu diturunkan kepada peserta didik untuk melihat bagaimana kebutuhan mengenai media online. Nah, hasilnya cukup tinggi dikarenakan dapat diketahui Promopenda dari hasil wawancaranya. Dari alasan yang pertama yang dikatakan oleh peserta didik, kenapa media ini sangat dibutuhkan, karena peserta didik tidak semua mampu untuk datang langsung ke ruang bimbingan konseling. Tidak semua karakteristik peserta didik mau ke ruang konseling di SMA Atira Makassar, karena ada yang peserta didik yang malu, ada peserta didik yang ragu untuk masuk ke ruang bimbingan konseling. Dan poin yang kedua, dari ruang bimbingan konseling yang ada di sekolah, penilaian peserta didik itu adalah guru bimbingan konseling hanya menghadapi peserta didik yang bermasalah atau peserta didik yang nakal. Nah, untuk alasan yang ketiga kenapa peserta didik sangat membutuhkan media online ruang konseling itu, karena terbatasnya waktu yang disediakan pada jam sekolah untuk konsultasi. Baik. Promopenda melahirkan produk, ya, dan salah satu keunggulan yang disebutkan dalam disertasinya adalah produk itu secara empirik terbukti berhasil meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk mengikuti konsultasi layanan online. Nah, apa bukti? Apa buktinya? Apakah memang melalui penelitian ataukah sesudah penelitian? Nanti dijelaskan, mungkin akan dilanjutkan oleh penguji lain karena waktu sudah cukup. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hamzah PDI. Selanjutnya saya persilakan penguji kedua Ibu Dr. Haja Misbah Malik Ibrahim. Silakan mengajukan pertanyaan, waktunya 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang dalam hal ini Direktur Paskas, segenap tim penguji, dan terkhusus penguji eksternal Bapak Dr. Muhammad Nurdin. Dalam 2 minggu ini kita sudah melakukan ya, para undangan kehormatan, keluarga besar Promopenda, ya alhamdulillah, dan para hadirin yang sempat mengikuti kegiatan promosi ini. Pertama-tama tentu saya mengapresiasi Ibu Musdalifah. Saya tahu betul perjuangannya, paham betul kesungguhannya, ya, kegigihannya dalam melewati segala tantangan selama penyelesaian disertasi. Jadi bukan hanya produk ilmiah yang lahir ya, tetapi juga alhamdulillah ada berkah, ada selama pembimbingan pembuatan disertasi ini. Per bulan ini ada 2 putri atau putra yang lahir. Alhamdulillah luar biasa saya kira. Tadi dia sudah disampaikan oleh yang pertama. Terkait dengan disertasi Promopenda, karena ini adalah penelitian research and development, di mana tentu ujungnya adalah ada produk, ya, ada produk yang dihasilkan. Nah, di kesempatan ini, ya, di ajang ini tentu kita ingin tahu dengan baik, tahu dengan jelas apa itu produknya, seperti apa ya produk media online ruang konselingku, ya. Yang menurut saya yang perlu kita tahu bagaimana Promopenda memastikan bahwa produk ini memang
sangat menarik untuk diimplementasikan, sangat bermanfaat untuk digunakan oleh peserta didik, bukan hanya di tempat yang kemarin meneliti kan, termasuk guru BK. Ya, apalagi kan di situ saya garis bawahi adalah sebagai layanan konseling Islami. Ya, mungkin itu yang perlu promo Pemda. Silakan. Terima kasih Ibu. Mengenai produk yang dikembangkan oleh Promo Pemda, apa hal yang spesial dari produk ini? Promo Pemda mengembangkan produk ini berlandaskan sebuah kebutuhan dari bimbingan konseling, di mana karena keterbatasan waktu dan tempat di jam sekolah, sehingga terbatasnya memberikan pelayanan kepada peserta didik. Dengan adanya media online, Ruang Konselingku bisa melakukan layanan dimanapun dan kapanpun. Selain itu, selain kemudahan yang didapatkan, ada pula kelebihan yang lainnya. Yang pertama, di sini Promo Pemda menyediakan 3 layanan. Selain konsultasi, Promo Pemda menyediakan 2 layanan, yaitu yang pertama relaksasi Islami. Di sini dalam relaksasi itu berisikan mengenai zikir, beberapa surah Al-Quran, Asmaul Husna, dan yang selanjutnya edukasi Islami. Pada menu layanan edukasi Islami ini, Promo Pemda memberikan kutipan-kutipan berlandaskan agama Islam agar sebagai motivasi untuk peserta didik nantinya, agar menjadi pribadi yang lebih baik, positif. Saya memberikan contoh salah satu layanan edukasi Islami. Isinya seperti ini, qanaah. Kaya bukan berarti banyak harta. Kekayaan yang sesungguhnya adalah dengan bersyukur. Dengan kutipan seperti itu, maka peserta didik akan paham bahwa sebenarnya yang kita kejar bukanlah hanya segi materi saja, tapi ada kebersyukuran di dalamnya. Selain itu, produk di dalam Ruang Konselingku ini paling utama adalah menekankan layanan konseling Islaminya. Banyak media online konselingku di luar sana, tapi belum pernah menyentuh konseling Islami. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, jadi memang kelebihannya dibanding dari beberapa aplikasi atau maupun berbasis website, itu kan ada banyak ruang konselingnya, meskipun namanya bukan ruang konseling. Kelebihannya itu memang dari segi karena layanan konseling Islami. Ya, baik. Nah, tadi disebutkan ada 3 layanan. Ya. Yang mana lebih utama itu layanannya? Apakah kita bisa memilih layanan pertama dulu, kedua, apa dia bentuknya hierarki, atau kita bebas? Ya, silakan. Iya, terima kasih. Promo Pemda menyediakan 3 layanan dalam produk media online Ruang Konselingku, di mana ketiga layanan ini semua sama-sama penting digunakan dalam proses konseling. Semua sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ketika peserta didik membutuhkan layanan konsultasi, sangat dengan mudah cukup menekan konseling sekarang. Sedangkan ketika ingin merilekskan hati dan pikiran, silakan memilih menu relaksasi. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Hajar Manis Ibrahim Tadi. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. H. Sadibun Oleh Lanjutkan. Silakan waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hormati pimpinan sidang, promotor dan kopromotor, penguji eksternal dan penguji lain, hadirin hadirat, terkhusus kepada keluarga besar
Musdalifah saya. Saya tahu betul Bu Musdalifah ini adalah orang yang luar biasa. Dan saya tidak bisa hitung berapa kali datang di rumah. Saya tidak tahu perannya ke ibu atau perannya suami. Selama ke rumah tidak pernah suaminya ikut. Artinya sangat dipercaya. Mungkin bapaknya bilang, saya percaya ibu, Mos, dan itu urusanmu dengan dosa ini. Kalau ibunya satu kali datang hanya karena sama-sama rindu. Dirindukan saya juga rindu sama beliau. Teringat dengan ketawa. Baik Bu Mus, saat melakukan penelitian di SMA Tira itu berapa guru BK-nya? Terima kasih. Guru BK di SMA Tira Makassar ada 3 orang, Prof. 3 orang, baik. Bagaimana sikapnya guru BK menanggapi Anda punya produk ini? Apakah guru BK itu merasa produknya ini sudah dianggap sempurna atau dianggap kurang? Terima kasih. Respon guru bimbingan konseling di SMA Tira Makassar antusiasnya sangat positif menyambut media online yang dikembangkan oleh Promopenda. Kenapa? Karena media online dalam layanan konseling belum tersedia di SMA tersebut, di SMA Tira Makassar. Yang kedua, dalam media online ini meringankan kerja bimbingan konseling karena bisa memberikan layanan bukan hanya di jam sekolah saja, bisa di luar jam sekolah dan bisa kapanpun dimanapun. Selain itu, ada beberapa saran dari guru bimbingan konseling terkait layanan ruang konselingku ini. Yang pertama adalah menambahkan layanan bahasa. Karena Promopenda baru menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di SMA Tira sudah menggunakan 6 bahasa. Dan antusias peserta didik di SMA Tira Makassar sangat besar sekali menyambut ruang konselingku. Sehingga diharapkan ke depannya akan ada bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Karena edukasi Islaminya yang selalu digunakan oleh peserta didik di SMA Tira Makassar. Adapun masukan yang kedua dari guru bimbingan konseling, karena Promopenda baru memasukkan 3 layanan, edukasi Islami, relaksasi, dan konsultasi, disarankan oleh guru bimbingan konseling untuk memasukkan layanan bimbingan karir, di mana bimbingan karir untuk mempermudah peserta didik mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi negeri yang ada. Seperti itu, Prof. Baik. Kita tahu bahwa bimbingan dan konseling pada sekolah itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik. Namun kadang-kadang sebagian guru BK itu tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Yang ingin saya minta jawaban dari Promopenda, hambatan-hambatan apa yang dialami oleh guru BK di sekolah itu sehingga tidak sepenuhnya tercapai. Silakan. Terima kasih, Prof. Hambatan-hambatan yang terjadi mengenai kinerja ruang konselingku di sekolah, yang pertama adalah di mana guru bimbingan konseling yang ditempatkan di sekolah bukan dasar pendidikannya dari bimbingan konseling. Yang terjadi di lapangan adalah yang menjadi guru bimbingan konseling biasanya dari lulusan olahraga, sehingga ketika menghadapi peserta didik yang melanggar aturan diberikan hukuman lari keliling lapangan, push up, tidak sesuai hukuman yang diberikan. Hambatan yang kedua yaitu terbatasnya jumlah guru bimbingan konseling di sekolah. Di Kota Makassar, guru bimbingan konseling 1 angkatan 1 guru, sedangkan yang berada di daerah 1 sekolah 1 guru bimbingan konseling.
Jadi tidak sebanding, di mana jumlah siswa 300 orang, sedangkan jumlah guru BK hanya 1 orang. Sedangkan di sini yang dihadapi adalah bukan akademik saja, tetapi dari kondisi mentalnya, kondisi psikologisnya. Hambatan yang ketiga adalah kerja guru BK yang diberikan di sekolah lebih ke administratif, yaitu lebih mengerjakan tugas-tugas persiapan penerimaan murid baru. Demikian, Tuan. Terima kasih Bapak Profesor Profesor Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati besar almarhum guru kita Profesor Yahya MU, Allahumma ghfir lahu warham. Romo Penda, saya dengar tadi luar biasa perjuangannya menyelesaikan apa yang diusahakan selama ini. Jadi bahwa bukan saja produk penelitian di lapangan yang sempat ibu hasilkan, tetapi sekaligus ada produk. Ini luar biasa. Oleh karena itu, karena sudah sampai pada titik ini, itu sudah melalui berbagai melalui ujian. Jadi saya ringan-ringan saja kayaknya, ya, bahwa penelitian Romo Penda ini adalah penelitian pengembangan. Kalau penelitian pengembangan berarti kita berangkat dari sesuatu yang memang sudah ada, kembangkan, kemudian menghasilkan suatu produk yang tentu saja ada perbedaannya antara yang sudah ada dengan yang baru. Promo Penda yang saya banggakan, media online yang Anda bahas di kajian teori ada beberapa jenis, ya. Kalau bisa disampaikan jenis apa yang Anda kembangkan, dan produk yang namanya konseling group. Silakan. Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh Promo Penda di sini menekankan pada model pengembangan EDI. Model pengembangan banyak sekali dibahas. Yang pertama adalah board and goal, terdiri dari 10 tahap. Adapun prosedur pengembangan model 4D, selanjutnya yang difokuskan pada Promo Penda untuk mengembangkan media online ruang konselingku di sini
Promopeda menekankan pada model pengembangan EDI, di mana EDI ini terdiri dari 5 tahap. Analisis, pada tahap analisis ialah untuk melihat kebutuhan awal. Tahap desain, pada tahap desain di sini adalah merancang produk yang akan dikembangkan. Lalu tahap development mengembangkan produk. Lalu selanjutnya implementasi, diturunkan ke lapangan. Dan yang terakhir tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi di sini, Promopeda menambahkan teori 3 agar evaluasinya semakin kuat, sehingga 3 menyarankan ada 5 evaluasi yang dilakukan. Yang pertama self evaluasi. Di sini Promopeda mengevaluasi sendiri produknya. Selanjutnya adalah expert evaluasi, di mana di sini dievaluasi oleh 6 orang ahli bimbingan konseling 2 orang, ahli teknologi pembelajaran 2 orang, ahli konseling Islami 1 orang, dan ahli praktisi bimbingan konseling 1 orang. Lalu tahap selanjutnya yaitu evaluasi one to one atau evaluasi ke 3 orang peserta didik. Selanjutnya evaluasi yang keempat yaitu evaluasi ke 10 orang peserta didik, dan yang terakhir evaluasi turun lapangan, diturunkan ke 50 orang peserta didik. Demikian. Oke, baik, kita teruskan. Konseling itu adalah sebuah produk yang Anda hasilkan ya. Berangkat Islam. Kalau bisa Promopeda memberikan gambaran kepada kita beda antara konseling itu yang berangkat dari teori konseling Islam dan teori konseling pada umumnya. Ya, kalau bisa dikasih gambaran kepada kita apa bedanya. Misalnya besok ada juga orang yang menghasilkan tentang konseling. Ya, sifatnya umum, tapi Anda ini kan berangkat dari kajian-kajian keislaman dilandasi dengan Quran dan hadis ya. Nah, kira-kira praktiknya seperti apa gambarannya? Terima kasih. Pada dasarnya layanan konseling umum dan konseling Islami tujuannya sama, yaitu sebuah proses membantu peserta didik dalam mendampingi menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi. Adapun untuk konseling Islami di sini berfokus pada teori-teori seperti psikoanalisis, seperti behaviorisme, seperti humanistik, dan menekankan pada 4 hal, yaitu hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan lingkungan, dan yang terakhir hubungan dengan dunia saja. Nah, sedangkan pada konseling Islami berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, menekankan 4 hal. Oke, karena waktunya sudah menyala, jadi sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Saya persilakan Ibu Dr. Hajar yang akan Kayaknya mati semua cik semua. Kenapa cik semua? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Direktur Pasca Sarjana UIN Al-Azhar Makassar sekaligus pimpinan sidang pada kesempatan ini, yang terhormat para tim penguji,
bukti eksternal dari Palopo juga, seperti asalnya Adinda Musdalifah hari ini. Saya banggakan Promopemda Musdalifah dan keluarga besar, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Banyak tadi pertanyaan yang sudah diajukan, perasaannya mungkin sudah sedikit agak lega ya, tidak stres lagi, no? Ya, saya kira sudah rileks seperti layanan yang disediakan dalam konselingku. Ya, baik. Pertanyaannya, apakah layanan ini sudah diterapkan di Atira? Sudah, Bu. Sudah berapa lama diterapkan? Sudah mulai dari penelitian dari tahun lalu. Betul Ibu, sudah jalan hampir setahun. Ada hasil yang didapatkan dari proses penggunaan media itu di sana? Ada Bu. Boleh digambarkan kepada kita? Terima kasih. Jadi proses yang bisa Promopemda paparkan yaitu di mana developer menyediakan sebuah wadah agar Promopemda bisa melihat bagaimana peningkatan grafik yang digunakan ruang konselingku saat peserta didik dan guru bimbingan konseling menggunakannya. Jadi ada terlihat grafik kenaikan mulai dari awal digunakan hingga sampai hari ini. Maksudnya kenaikan itu apa? Kenaikan dalam arti bahwa positifnya sangat dirasakan oleh Atira atau seperti apa? Terima kasih. Jadi kenaikan yang di Promopemda paparkan adalah kenaikan dalam respon positif peserta didik dan guru guru bimbingan konseling, di mana produk ini sudah bermanfaat, sudah digunakan, sudah efektif, karena terlihat dari produk ini dipakai di tempat penelitian di SMA Asyura Makassar. Iya, ini kan sekarang zamannya eranya era 4.0 atau 5.0 ya. Menurut Promopemda, kira-kira media ini apakah akan bisa eksis di tengah 4.0 itu atau seperti apa? Terima kasih. Jadi semakin kemajuan saat ini era digital, produk ini akan tetap digunakan. Kenapa Promopemda yakin seperti itu? Karena produk ini dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan guru bimbingan konseling. Ketika nanti produk ini harus bersaing dengan produk-produk lainnya, maka Promopemda harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik dan guru bimbingan konseling. Ya baik. Di dalam layanan itu ada 3 layanan yang Anda temukan ya. Di dalam konselingku ini ada 3 layanan yang disediakan: konsultasi, relaksasi, dan apa satunya? Edukasi Islam. Edukasi Islam. Relaksasi itu seperti apa sih relaksasi? Apakah peserta konsultasi itu diberikan dulu kesempatan untuk melakukan zikir, relaksasi, baru konsultasi? Terima kasih. Dari ketiga layanan ini, yang relaksasi adalah berfokus pada tujuan untuk merilekskan, membuat diri peserta didik nyaman terlebih dahulu, atau lebih membuat dirinya tentram. Jadi produk relaksasi ini bisa digunakan sebelum konseling dimulai oleh peserta didik atau sesudah konseling, di mana guru bimbingan konseling berperan untuk memperdengarkan terlebih dahulu, bisa zikir, bisa ayat lantunan Al-Quran, di mana tujuannya adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat tubuh nyaman, rileks,
sehingga nanti peserta didik bisa lebih terbuka, bisa membangun hubungan yang baik dengan guru bimbingan konseling. Jadi peserta itu sebelum konsultasi, mereka itu dibimbing atau dia membaca sendiri? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Bisa diperdengarkan saja, atau nanti bisa guru yang mengarahkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang didengarkan, tergantung dari kebutuhan peserta didik, nanti dilihat oleh guru bimbingan konseling. Karena setiap permasalahan beda perlakuan. Sejauh ini kalau sudah 6 bulan itu terlaksana atau media ini digunakan oleh Atira, permasalahan apa sih yang paling berat dialami oleh siswa-siswa Atira itu yang datang konsultasi? Ya, baik, terima kasih. Ya, permasalahan yang paling berat ditemui di peserta didik SMA Atira Makassar adalah karena sebelum memilih guru bimbingan konseling konsultasi sekarang, di situ tersedia menu mengisi biodata. Jadi hanya hal yang kecil, tetapi peserta didik malas untuk mengisi. Padahal pengisian biodata tersebut membantu guru bimbingan konseling untuk mendata siapa-siapa saja yang datang konsultasi. Karena di dalam sebelum melakukan konsultasi ada mengisi menu biodata, nama, kelas, jenis permasalahan apa, asal orang tua dari mana. Adapun permasalahan lainnya yaitu mengenai jaringan yang kadang harus membutuhkan sebuah jaringan untuk bisa online menyambung ke ruang konseling ini. Baik, yang saya maksudkan itu permasalahan apa sih yang biasa muncul dari siswa terkait dengan penggunaan konsultasi ini? Oh iya, baik, terima kasih. Permasalahan yang sering dikonsultasikan peserta didik adalah kecemasan. Misalnya kecemasan dialami ketika ingin melakukan ujian akhir, atau misalnya penurunan akademik, mungkin karena ada masalah sosial kah atau masalah keluarga, terus masalah dengan teman sebaya. Oke. Padahal masih ada satu. Baik, terima kasih. Selamat untuk Dinda Musdalifah. Mudah-mudahan lulus ya. Terima kasih. Kita kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Haja Uki Adi Rahman MSI. Selanjutnya saya silakan Bapak Dr. Hasan Suara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, rekan-rekan penguji, baik penguji eksternal, hadirin dan dari Musdalifah, dipanggil IPA. Sehat? Alhamdulillah, Bro. Alhamdulillah sudah senyum-senyum. Sebenarnya ini saya sebagai promotor membantu, ya. Tapi ada yang prinsip sekali yang kita mau dengar. Setiap peserta didik datang melakukan konsultasi dengan guru BK, masalah apa yang dominan? Masalah apa yang datang mau dikonsultasikan? Terima kasih. Masalah yang sering dikonsultasikan peserta didik yaitu kecemasan, Prof. Ya, cemas karena apa? Cemas karena misalnya menghadapi, apakah cintanya ditolak? Ya, kami usia umur apa? Anak-anak kelas berapa yang datang banyak konsultasi? Ya, terima kasih Prof. Jadi di sini Promopenda berfokus pada peserta didik usia remaja tengah, di mana usia remaja tengah yaitu tengah itu istilah apa? Tidak ada istilah tengah. 15 sampai 17 tahun. Ini masa storm and drama, masa badai. Biasanya kelas 2 SMA itu di situ. Ya, anak bolos, anak cili, anak yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Iya, anak merokok. Inilah yang datang dikonsultasikan dengan. Betul, Bro. Ini terjadinya ruang online
di Atira ini diperlakukan pada masa pandemi. Iya, Prof. Ya. Dari segi aspek kejiwaan, mana yang lebih berkesan terbuka, kita berhadapan langsung atau tidak? Terima kasih. Jadi yang paling berkesan menurut Promo Venda dalam melihat peserta didik dan guru bimbingan konseling di sini saling melengkapi, Prof. Baik bisa digunakan secara online ketika memang ya ini bukan begitunya. Pak Wahyu datang konsultasi dengan saya. Ada apakah? Istriku tadi malam menutup pintu saya. Ya kenapa barangkali saudara terlambat datang? Sehingga istri menyenguk di rumah, paman. Setelah itu disampaikan masalahnya, barulah diberikan untuk curhat. Sebenarnya kan kita guru BK itu tempat curhat anak-anak, tempat menyampaikan masalah-masalahnya. Itu guru ini, guru Pak Andi itu tidak sekali kan inilah yang diidentifikasi bagaimana menyalurkan sehingga konflik anak ini. Dan biasanya anak yang bermasalah itu nilainya rendah, benar enggak di sana tuh? Iya, Prof. Ya, rata-rata anak bermasalah mahasiswa kita itu lakut itu masuk itu. Jadi inilah sebenarnya paling bagus ialah face to face, langsung kita berbicara. Hanya karena kebetulan era pandemi ini memberikan solusi. Tapi ini temuan di akhir ini cukup hebat, ya. Cuma ini penelitian lanjutan nanti ini seberapa anak-anak yang datang konsultasi itu keberhasilannya, sejauh mana nilainya. Dulu 6, sekarang sudah 8. Nanti ada masalah-masalah baru dikasihlah relaksasi, enjoy dulu, baca-baca ini dulu, baca dulu, senyum-senyum dulu. Kalau orang tua ya lupakanlah cewek pertama, cewek kedua, cewek ketiga. Dan umumnya ini masalah cinta. Saya juga mengamati peristiwa Sambo ini, ujungnya adalah cinta. Iya, ujungnya menurut saya adalah cinta. Langsung menyikat darah Bugis Makassar Toraja. Ya, kalau namanya sirik, di belakang masalah. Ya ini saya sebagai orang kesehatan mental mengikuti gerak ini, tapi terlalu banyak politisasinya. Jadi alhamdulillah ini penelitian ini cukup. Dan saya sebagai promotor ya enjoy lah melihat senyummu, melihat tata keramanya. Hampir tidak ada masalah ini Ibu Ipa ini. Padahal selama ini ya dia mendapatkan 2 generasi, luar biasa itu. Luar biasa itu. Rupanya juga itu kebutuhan itu sangat dibutuhkan dalam hal-hal tertentu. Jadi tolong yang tua-tua sangat dibutuhkan dalam hal-hal tertentu. Karena kadang kita juga dosen marah-marah sama mahasiswa karena adegan-adegan itu juga dikesampingkan. Tolong ibu-ibu ini supaya curhat-curhat juga ini ya. Saya kira cukup sekali Pak. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Hasan Sulaiman. Untuk saya kira pertanyaan dari Dewa Kunci ini beragam. Saya ingin mendapatkan informasi dari saudara Novenda terkait masalah yang dihadapi di sana. Apakah ini banyak dihadapi oleh laki-laki atau perempuan
Karena begini, kalau di dalam Al-Quran Karim ada seorang perempuan yang disebut oleh Al-Quran Karim ahsanat farjaha, Maryam. Maryam itu adalah perempuan yang sangat tegar, tetapi ketika mengalami permasalahan, pada akhirnya kan dia mengatakan mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Artinya ada problem yang sangat besar. Nah, saya ingin mendapatkan informasi berdasarkan penelitian apakah persoalan-persoalan yang dihadapi di sana oleh siswa SMA Atira ini yang banyak bermasalah itu laki-lakinya atau perempuannya? Terima kasih. Yang mengalami permasalahan yang banyak adalah perempuan, Prof. Karena di sana perempuan 8:1, Prof. Laki-laki perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit. Jadi misalnya jumlah di kelas itu ada 20 orang, 12 perempuan, 2 laki-laki. Jadi laki-lakinya sangat sedikit, Prof. Jadi yang paling dominan pastinya perempuan yang melakukan konsultasi. Tapi kira-kira itu kalau menurut hasil penelitian yang bagus itu kalau perempuan yang masalah, apa perempuan juga yang menghadapi itu, atau harus laki-laki yang menghadapi supaya kemudian yang ada ini kan kita kan ini penyembuhan ini apa ya? Apa kalau perempuan yang bermasalah, kalau laki-laki yang perlu menghadapi, atau kalau laki-laki yang bermasalah perempuan yang ini? Karena begini, biasanya kalau anaknya biasanya itu kalau ibunya yang ngomong itu berbeda kalau bapaknya. Nah ini saya tidak tahu bagaimana di SMA Atira ini. Terima kasih, Prof. Yang mana efektif antara ketika menghadapi peserta didik perempuan, apakah akan efektif ketika yang menghadapinya adalah guru bimbingan konseling perempuan juga? Nah, di sini pada penelitian ini Promavenda bukan melihat hal tersebut. Promavenda menekankan bahwa bagaimana kebermanfaatan media online ruang konselingku, sehingga ketika ingin melihat apakah peserta didik itu ada perubahan karena guru konselingnya, itu yang paling berkesan adalah bagaimana sikap konselor yang profesional, tidak memandang baik itu pria kah ataupun wanita. Terakhir, apa temuan penelitian Promavenda dan bagaimana kegunaan penelitian ini untuk menghadapi anak-anak yang mengalami masalah? Terima kasih. Mengenai temuan yang ditemukan temuan Promavenda dalam pengembangan media online, di sini Promavenda memberikan layanan konseling secara online dan menambahkan layanan konseling Islami, sehingga di sini menekankan pada 4 poin, yaitu hubungan dengan Allah, yang kedua khusyuk ibadah, yang ketiga kegiatan akhlak, yang keempat keyakinan akan hari akhir. Lalu yang selanjutnya adalah kegunaan. Dari segi kegunaan berdasarkan hasil penelitian, produk ini sangat digunakan oleh SMA Atira Makassar. Melihat antusias yang positif dan berdasarkan hasil wawancara dari peserta didik dan guru bimbingan konseling. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian saudara. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promavenda dan hadirin disilakan istirahat sejenak.